Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa la haula wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bapak, para pejabat dari kantor desa Dopang, jamaah pengajian rahimakumullah, hadirin hadirat yang berbahagia. Bertepatan pengajian kita rutin malam Sabtu, insyaallah digabung dengan pengajian dari desa Dopang. Maka judul kita sekarang adalah menjaga mutiara hati. Judul niki kita ambil untuk kembali kepada merenungkan diri kita, pribadi kita, diri kita sebagai seorang muslim, agar kita bisa menempatkan diri kita, menjaga lentera hati kita, kebersihan dan kesucian hati kita, untuk kita bisa melaksanakan tugas dan kewajiban kita dengan sebaik-baiknya. Karena itu saya mengambil judul menjaga mutiara hati dalam diri pribadi kita masing-masing. Saya berangkat dari sebuah hadis Rasulullah SAW yang sering kita disampaikan, yang sering kita dengar dari para penceramah kita, dari para ustadz kita. Apa bunyi hadisnya? Ala inna fil jasadi mudghatun idza saluhat saluhal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wahyal qalbu. Artinya, ala inna fil jasadi, ingat wahai manusia, kata Rasulullah, inna fil jasadi, di dalam tubuh kita manusia itu mudghatun, ada segumpal daging. Dari ujung kaki sampai ujung rambut kita dilapisi oleh daging. Tapi di antara daging-daging yang ada itu ada segumpal daging. Ada sekepal daging di dalam tubuh kita yang akan menggerakkan seluruh tubuh kita. Apa katanya? Idza saluhat saluhal jasadu kullu. Kalau segumpal daging di dalam hati kita itu baik, maka seluruh tubuh kita akan menjadi baik. Wa idza fasadat, kalau segumpal daging itu rusak, busuk, fasadal jasadu kullu, maka seluruh organ tubuh kita akan ikut menjadi busuk dan rusak. Ala wahyal qalbu, itulah yang kita kenal dengan sebut qalbu, hati. Kalau kita ibaratkan manusia ini seperti mobil, kerangka mobil itu dia bagus, dia rusak. Kalau mesinnya tidak bisa berjalan, biar kerangkanya baru keluar, baru kita bangun, kita bikinkan, kita belikan, mesinnya rusak, mobil itu tidak akan bisa bergerak apapun.
Walaupun mobil kita itu rusak kerangkanya itu, tetapi mesinnya utuh, maka mobil itu akan bisa bergerak dan bisa berjalan. Jadi motor daripada manusia itu adalah al-qalbu, hati kita. Kenapa tidak mengatakan otak, akal? Tapi hati yang berperan dalam diri kita agar kita bisa berbuat apa yang dikehendaki oleh hati kita. Kalau hati kita ini diisi dengan sifat al-mahmudah, kalau hati kita isi dengan sifat yang terpuji dan baik, saluhal jasadu kulluh. Kaki kita, dari ujung kaki kita sampai rambut kita, sampai kepala kita akan bertindak, berbuat, berjalan untuk kebaikan. Itu dampak positif dari hati yang baik. Bagaimana ciri hati yang baik? Yang pertama, hati baik itu punya sifat perilaku tawadhu, rendah diri. Apa arti tawadhu? Orang yang selalu merendahkan diri, tidak sombong, tidak takabur, tidak riya, tidak mau dipuji, merendahkan diri. Setinggi apapun dia punya ilmu, tapi tidak memperlihatkan diri seperti orang yang hebat, tidak memperlihatkan dan tidak mau diperlakukan seperti orang yang hebat, tapi dia biasa-biasa. Itu tawadhu. Karena itu Rasulullah mengatakan, man tawadha'a lillah rafa'ahu wa man takabbara ahanahu. Sejak tawadhu umat kuno era neke di zaman sahabat sampai kapanpun, kata Rasulullah, kalau dia tawadhu, dia merendahkan diri, dia nak sombong, dia nak takabur, dia nak milih mau ta'ajum, dia nak milih tersanjung, rafa'ahu Allah, Allah angkat derajatnya. Waalaikumsalam. Allah mengangkat kita. Bukan kita diangkat oleh teman, bukan kita diangkat oleh tetangga. Tetapi kalau Allah mengangkat derajat kita dengan sifat tawadhu yang kita miliki, Allah memberikan tempat yang mulia nanti setelah kita meninggalkan alam dunia. Tetapi sebaliknya, waman takabbara ahanahullah. Siapa yang busuk hatinya, siapa yang jelek hatinya, siapa yang takabur, bukan kita yang akan merendahkannya, bukan kita yang akan membuat dia menjadi hina. Ahanahullah, Allah yang akan membuat dia jadi terhina. Hina di sisi Allah, rendah di sisi manusia, karena sifat busuk, takabur, sombong, hasad, dengki yang ada di dalam hati. Karena takabur, ujub, riya selalu mengisi hatinya. Itu hati kita yang baik. Ketika hati kita itu baik, apa yang akan terjadi? Pertama, kita akan mengisi hati kita dengan sifat tasyakkur atau syukur. Apa arti syukur? Kita kadangkala bekerja, mohon maaf bapak-bapak yang bekerja sebagai tukang ataupun jadi apa, kita sama-sama juga pada bekerja, cuma profesi kita yang berbeda. Ketika dapat lebih dari yang biasanya, baru kita alhamdulillah. Lamun kurang, ngereng. Biasa mau pira karo belah sejelu, biasa mau pira satu sejelu, nika pira muna sekat ngereng. Tahu dan ngereng. Mun ngereng niki marak meong tandana dia syukur. Lamun terebu tandana alhamdulillah. Ndak neluik doang pota bersyukur. Ndak nesekedi ampun tendik bersyukur.
Lamun hati sak seolah niki mengatakan menyambut banyak atau sedikit, luwe atau sekedi, sai sak ngabiang ita hakikatna adalah Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Mun dengan tok tepegawaian niki perantara saja niki. Perantara. Tetapi karunia yang datang dari Allah lewat orang ini memang seperti itu yang diberikan, dititipkan oleh Allah lewat dia untuk kita. Baru kita mengatakan alhamdulillahirabbil alamin. Arak ne kedum beli beras isi seninaku. Arak ku beri pelorang kanca anak jaring. Niki menyikapi diri kita hati yang bersih, tawadhu. Hati yang bersih, hati yang membuat anggota tubuh kita bergerak dengan positif. Bersyukur. Apa satu syukuri luwek gati. Dia tahu si titung ya. Lengan teberung ngasa, wah Allah biang kita nikmat. Tengasa alhamdulillah. Tengupi alhamdulillah, temandi alhamdulillah, tenyampah alhamdulillah, selalu begawet alhamdulillah, sampai zuhur makan zuhur alhamdulillah, sampai dengan sore, sampai tertindu ampuh. Piraya entan Allah biang kita nikmat. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Mundik mempercaya entan aku biang antan nikmat kata Allah. Coba hitung ya. Lengan baru meleng mata. Sampai tidak ampuh. Piraya sejeluk. Piraya seminggu. Piraya sebulan. Piraya setahun jari. Itu wah hitung ya. Waalaikumsalam. Itu hitung. Walaupun tendik wah hitung je ia, Allah tetap nabiang ia. Sak ta endang biang na ite, sak dek ta endang pun masih Allah berikan kepada kita. Nuntan pemurah Allah di ite. Kasih sayang Allah di balik ite sejadi panjang. Begitu Allah kasih sayang di balik ite, demen li ite, kangen li ite sejadi panjangna, ite sak jadi panjang tahu diri. Wah Allah biang ita hidup, Allah biang ita sehat, Allah biang ita rezeki. Dia temili sembahyang, iap sembahyang, iap lalu ngeji. Lagu dah anu masih dong tapi yang si Allah. Lagu jamaah lamun Allah pendak kita ita ngenuntana. Jaga-jaga innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kata itu hak Allah. Hak Allah. Hati kita yang bersih akan menyikapi seluruh aktivitas karunia Allah, kembalikan kepada Allah, karunia Allah, kita gunakan, kita syukuri. Itu yang pertama, isi daripada hati yang bersih itu. Tadi diawali dengan tawadhu, rendah diri. Wa man takabbara ahanahullah. Lamun si aran hati kurang solah niki, hati ditetau ni hati nengumbin, ni hati nengumbin, ni hati nengumbin, dia tahu Allah yang tahu. Tetapi indikasi dengan hati yang tidak bagus itu adalah punya sifat. Pertama apa? Al-hasadu. Iri hati, talon hati. Yang ulangi, di antara penyakit hati di dalam manusia adalah penyakit al-hasadu, iri hati, suka talon hati. Al-hasadu ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul khatab. Mun sampai arak penyakit di dalam aten sing deket tunu le kalbun tenu. Yes, anggerogoti kebagusan-kebagusan saya tegawi. Sembahyang ja. Ngeji ja. Aku talon hati nanti nini jarak le dengan. Iri hati nini jarak. Mau pahala 100 sebulan, mau pahala 1000 sebulan. Lagu iri hati dah masih bis tekakan si iri hati itu 1000 kebagusan selama 1 bulan. Karena kekaloran dengan hasad niki adalah kebagusan saya tegawi ini. Luwe kebagusan te lagu mana simbaran tani niki buwe. Kinakakan isi al hasad.
Nah, jangan sampai sifat iri niki arak le qalbun teh antik teh jadi orang yang qalbun salim. Hati sak selamat, hati sak bakat itu sejahtera, bahagia kelak di mahkamah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua penyakit dengan hati niki. Menurut niki di antaranya doang niki. Syukur, sabar, tawadhu. Penyakit hati sak paling membuat kita menyesal era niki, menyesal kemudian malas. Makanya kita diajar oleh Rasulullah mengatakan, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal. Ya Allah, aku berlindung dari kelemahan dan kemalasan. Mun teu malas niki ya paling luwih alasan. Mun teu malas niki paling luwih alasan niki. Ngantokah, lelah ke apa ya ada dong alasan. Kenapa sampai muncul alasan seperti itu ketika kita mau berbuat kebaikan? Dipengaruhi oleh hati kita yang ada di dalamnya penyakit malas. Penyakit malas. Makanya Rasulullah mengatakan kita berdoa dalam 8 hal. Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhl wa a'udzubika min ghalabatid dani wa qahrir rijal. Makin yang bagian support doa-doa ini ke baris. Baik berseki ini kedua bagus, dua selamat dikira. Dua khusus untuk keselamatan tergeleng-geleng segala macam musibah. Iya bukan suruh berdoa niki. Anti tidak temalas, iap abot. Lamun wah penyakit iap abot arale itenu pasti gente menyesal kemudian. Maka niku lalu kalah si ngantok, kalah si nu, kalah si ini dan lain sebagainya. Era ternyesal, lemak kemudian ternyesal. Akibat dengan kemalasan tadi. Tetapi kebalikan dengan malas niki adalah al-jahdu, terajin. Orang yang rajin, dia niki menyesal terdahulu daripada kemudian. Dengan sak rajin niki dia menyesal duluan. Lekak lalu ngaji. Saya tahu jamaah. Aku tertanya si Allah, wah kemi lalu ngaji tundi. Dikumili tertanya, dikumili tersalang era, ku lalu ngaji. Lalu ngaji niki adalah entan terrajin gawe kebagusan. Berarti mun gawe kebagusan, rajin gawe kebagusan, menghindari diri terjebak isi kenyesalan jemaah kemudian hari. Jemaah kemudian hari. Nah, niki termasuk tiang mungkin niki banyak hal-hal tempat perbuatan-perbuatan yang baik kadang-kadang malas, arab baik saat tepiak jadi alasan, arab baik saat tepiak jadi sekene ampuh kadang-kadang tidak hadir dan lain sebagainya. Jangankan sak sunat, sak wajib kadang-kadang pun ini masih lalai. Yang ketiga adalah sifat hati yang tidak baik niki adalah sifat takabur. Apa itu takabur niki? Itu kan gampang lena sombong nih. Wah, takabur nih, sombong gak ini ya. Hakikat takabur niki apa kata sombong doang. Definisinya dalam kitab at-takabur batrul haqqi wa ghamtun nas. Apa maknanya niki? Batrul haqqi wa ghamtun nas. Siaran sombong niki adalah batrul haq. Menolak sak solah, sak benar. Wa ghamtun nas. Dan merendahkan orang lain. Dua ciri niki. Angkut parang dagadi takabur atau sombong. Lamun berpakaian bagus pun lenggang lenggo tinilik rurung dia sombong aran. Jadi ciri dengan sombong niki adalah batrul haq wa ghamtun nas. Nah, sifat-sifat simaran taniki tersedia. Si melekat di dalam atenta ya
yang namanya sifat yang tidak baik niki sak jadi penyakit di aten teh, sak jadi penyakit di dalam aten teh lihat hati teh niki adalah sifat-sifat yang bisa mencela dan merusak diri kita sebagai hamba Allah. Iki ibu-ibu ini termasuk tiang niki, mari kita senantiasa untuk menjaga lentera hati kita, menjaga karunia hati kita, menjaga kalbu kita untuk menjadi qalbun salim, hati yang damai, hati yang selamat, yang akan mengantarkan kita nanti di mahkamah Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian rahimakumullah. Ketika kita ingin melestarikan hati kita menjadi hati yang bersih, hati yang sehat, maka ada doa yang diajarkan oleh Rasulullah. Allahumma nawzib qulubana wa tahhirha minal awsafil mazmuma thumma zayyin qulubana bil awsafil mahmudah wakhtim lana wa jami'i ahlina bihusnil khatimah. Niki doa untuk menjaga tentang hati kita tidak terjebak dengan sifat-sifat yang tidak baik. Allahumma tahhir qulubi, ya Allah bersihkan hatiku. Hiasi hatiku, bersihkan hatiku. Wamla'ha bil awsafil mahmudah. Kemudian engkau isi ya Allah hatiku dengan sifat-sifat terpuji. Yang akhirnya nanti wakhtim lana wa jami'i ahlina bihusnil khatimah. Jika pada saat yang engkau ambil kami, pada saatnya aku mati kepada engkau ya Allah, kembali kepada engkau ya Allah, bihusnil khatimah, menjadi orang yang husnul khatimah. Niki doa niki. Doa niki dinara niki sakit doa niki bahas yang sedekahin penunggu sami untuk keselamatan dan niki dosa baris bagi yang niki. Niki sak perlu terdoa niki. Kita menjaga diri. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Kita ni sangat makhluk sangat lemah. Kita kau jok bimbit, kita kau berbuat kalau tidak dengan pertolongan Allah. La haula wala quwata illa billah. Karena la haula wala quwata illa billah, tipak diri kita si sangat lemah ni, di narak kekuatan te bergantung dengan Allah, maka salah satu sarana yang dipakai adalah berdoa kepada Allah. Mengeluh, berdoa, menyampaikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita berdoa. Selamat, panjang umur, murah rezeki, diberi kekuatan, diberikan perlindungan. Semuanya itu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang selanjutnya terkait dengan hati kita yang baik, dan termasuk kategori hati yang kurang baik tadi, mari kita senantiasa mantapkan hati kita dengan selalu bersabar, tawakal, dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mutah bersabar, luwih lalu ujian hidup teh. Ujian dia apa sekadar penyakit, ujian dia sekadar penyusah, kesenangan pun masih ujian. Kesenangan pun masih ujian. Lamun senang sak berlebihan, ia sak jadi musibah. Lamun kesenangan yang bernuansakan Islam, yang sederhana, yang mengandung nilai-nilai agama, itu namanya sesuatu yang ujian yang bisa kita jadikan pelajaran. Kesenangan yang bisa kita jadikan pelajaran. Tetapi sebaliknya jika kesenangan itu membuat kita terlena lupa dengan Allah, itu yang membuat hati kita akan tertutup dengan kebaikan dan kebenaran yang justru membawa kita kepada kesengsaraan dan kecelakaan. Kesenangan. Jadi kesenangan ini masih jauh kita tipak le di sholat. Apalagi sampai sholat. Nah, karena itu kesenangan yang Allah berikan kepada kita adalah kesenangan yang membawa rahmat untuk kita jadikan sebuah kegembiraan yang menuju kepada redha Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang juga sabar.
Luwe ujian ti canta si Allah. Alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalimat sak patut mun teu susah, mun teu sedih, mun teu tertinggalan si semama senina, anak teh, keluarga teh, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa sih hakikat makna dengan kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un? Sebuah pernyataan dengan tulus menyatakan diri kita, mengingatkan diri kita, kita berasal dari Allah dan kita akan kembali kepada Allah. Kalau kita sudah mengikrarkan diri, mengiktikadkan diri, mengucapkan diri kita, menyerahkan diri kita kepada Allah, maka disitulah kita akan menemukan sebuah ketenangan, sabar, ikhlas, tawakal atas musibah yang ditimpakan kepada kita. Kita tidak akan berlebihan, tidak akan berlebihan dalam menyikapi musibah yang ditimpakan kepada Allah. Karena itu yang pertama, sabrun ala ta'ah. Tersabar sekedik gawe kebagusan. Lamun tersabar gawe kebagusan, dinara alasan apa-apa, gawe teh. Itu sembahyang berjamaah aja masjid, dinara alasan rendah aku lelah, aku ngenu. Karena itu namanya sabrun ala ta'ah. Tersabar gawe kebagusan. Lamun teu sabar, iyak doang datang itu penyakit. Si kedua, sabrun alal musibah. Tersabar lamun teu datang si musibah. Ara keluarga teu mati, mungkin anak teu keluarga terdekat, mungkin ara musibah ngani. Sikapi dia, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu adalah perbuatan Allah. Kita pun juga akan kembali kepada Allah. Jadi ketika kita sabar dengan kebaikan, sabar dengan sesuatu yang tidak baik, maka kita sabar juga dengan ujian-ujian yang lain. Banyak ujian yang diberikan kepada kita oleh Allah. Mungkin kurang sekene. Tapi tetap kita sikapi dengan hati yang tenang, hati yang ikhlas. Ketika kita mampu mengarahkan hati kita, menyikapi hati kita, menyikapi keadaan dan kondisi kita dengan mengembalikan kepada Allah, maka kita termasuk orang yang sabar. Jika kita sabar, innallaha yuhibbus sabirin atau innallaha ma'as sabirin. Berarti Allah akan memberikan ujian kepada kita. Dialah yang akan menyertai kita nanti di kemudian hari. Dialah yang akan menerima kita ketika kita kembali kepada mahkamahnya Allah Subhanahu wa taala. Dengan sifat sabar yang kita tanamkan dalam jiwa dan semangat kita. Hadirin jamaah sekalian rahimakumullah, niki judul kita tadi sudah kita sampaikan tentang mutiara hati. Mudah-mudahan tidak tiang niki hati kita selalu dijaga oleh Allah agar tetap bersih, agar hati kita selalu menuju kepada keridhaannya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari hati dan sifat-sifat yang tidak baik, agar kita bisa berbuat yang terbaik untuk kita, terbaik untuk keluarga kita, terbaik untuk masa kini kita, untuk nanti persiapan kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Sampun niki nggih. Ya mudah-mudahan dene dapat puas niki nggih aranya niki ya aparana motor kampungan di Banjarmasin. Maklum teh ara ustaz-ustaz dengan jauh-jauhan niki insyaallah lebih melengkapi niki. Yang nikahnya sekedar tebriok-briok pada kumpul silaturahim. Jadi kesimpulan tiang, mari kita jaga hati kita. Dan hati yang baik ini kita isi dengan sebaik-baiknya. Kita pelihara. Terutama kewajiban kita. Baik kewajiban yang sifatnya mahdhah, kewajiban sholat, ataupun kewajiban yang ghair mahdhah. Peranteng ngaji, bersedekah, apa niki, munara niki terajin-rajin niki. Kerajinan tenggawi kebagusan niki tidak hanya kita rasakan mangkin, tetapi lebih-lebih kita rasakan era lementuah habis kontrak telik dunia niki. Yang kedua niki adalah selalu kita bersihkan hati kita dari sifat yang tidak baik. Bagaimanapun manusia pasti ada sifat yang tidak baik di dalam hatinya. Tetapi itu sifatnya sekilas info. Mun teu girang sedih ieu,
tegirang persi ia, maka sendakit-dakitna kelengian di dalam hati tenu pasti kena berkurang. Lagu ada jarak sekedik, lagu dia tuah sedih ia si berkembang jadi beli jadi luit. Nah, antik na berimbang hati enta, hati yang bersih dan hati yang tidak dikontaminasikan dengan sifat yang tidak baik. Mari kita selalu berdoa kepada Allah. Mohon kepada Allah, ya Allah bersihkan hatiku. Ya Allah jernihkan hatiku. Ya Allah wafatkan aku dan keluargaku menjadi hamba Allah yang husnul khatim. Terus kita berdoa. Karena apa yang terjadi besok lusa hanyalah Allah yang tahu. Kita tidak akan tahu. Mari kita tutup taklim kita dengan kita berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan niat mudah-mudahan sida tiang selaku niki keluarga teh juga mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat wal afiat. Mudah-mudahan sida tiang niki selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita selalu dibimbing dengan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan segala amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan Allah karuniakan kita rezeki untuk bekal ibadah kita di dunia dan akhirat dan mudah-mudahan rezeki yang Allah berikan bisa kita jadikan sebagai jembatan untuk kita mendekatkan taqarrub ila Allah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Bismillah. Iyyaka na'budu wa nasta'in. Amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma nawwir qulubana bi nuril 'ilmi wal ma'rifati wal hikmah wa albisna libasat taqwa wal istiqamah. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil 'ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa وجملنا بالعافية برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم نظف قلوبنا وطهرها من الأوصاف المذمومة ثم زين قلوبنا واملأها بالأوصاف المحمودة واختم لنا ولوالدينا وجميع أهلنا بحسن الخاتمة. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما واجعل تفرقنا تفرقا حسنا معصوما. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Demikian, terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf lahir dan batin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.